Belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak yang kelas 8 bab 5, segi 3 dan segi 4. Kita akan belajar syarat untuk jajar genjang, ada di halaman 153 sampai 156. Baik, Ibu langsung membahas. Pembelajaran kedua, syarat untuk jajar genjang anak-anak. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik dapat menganalisis segi 4 yang memiliki sifat jajar genjang. Materi G, diskusi, buatlah titik D pada gambar sebelah kanan dan cobalah buat jajar genjang A, B, C, D. Mari kita perhatikan cara menentukan posisi titik D dengan berbagai cara dan coba jelaskan cara menggambarkannya. Baik, di sini Ibu memberi satu contoh anak-anak. Ini sebelum pembahasan lebih lanjut, di sini sudah ada garis AB dan juga BC. Ini Ibu memberi satu alternatif cara menggambarnya. Gambarlah AF, suatu garis yang membuat BC ini sejajar dengan AF. Ini AF anak-anak, posisinya ini sejajar dengan BC. Ini selanjutnya, dan ambil titik D dengan BC sama dengan AD. BC sama dengan AD, posisi titik D di sini. Ini BC ini sama dengan AD. Selanjutnya, gambarlah garis CD dengan AB sama dengan CD. Di sini AB ini sama dan juga sejajar dengan CD anak-anak. Maka sudah terbentuk jajar genjang ABCD. Selanjutnya ada dua alternatif untuk membuat jajar genjang ABCD anak-anak. Ibu jelaskan. Buat dua sinar CE dan AF. Buat dua sinar yaitu sinar CE dan juga AF yang memenuhi BA sejajar CE, BA sejajar dengan CE di sini, BA sejajar dengan CE, dan BC di sini sejajar dengan AF. Serta misalkan D titik potong kedua sinar tersebut di sini, titik D titik potong kedua sinar yaitu CE dan AF, maka terbentuk jajar genjang ABCD. Selanjutnya, alternatif berikutnya, buat lingkaran dengan pusat di C di sini, pusat di C ini dengan BA dan BA sebagai jari-jarinya BA ini ke satu ini. Selanjutnya, buat juga lingkaran lain dengan A sebagai pusat dan BC ini sebagai jari-jarinya. Nih, maka panjangnya nanti sama anak-anak. BC sama dengan AD, kalau AB tadi sama dengan CD di sini. Ini yang kedua. Nih. Misalkan D adalah titik potong kedua lingkaran, maka sudah terbentuk. Nih, selanjutnya kita buat garis CD dan juga AD, maka bisa terbentuk jajar genjang ABCD. Catatan, sinar CE adalah suatu garis yang dibentuk dari titik C sebagai titik pangkal dan memanjang ke satu arah yang melalui titik E. Lanjut ke soal 1 anak-anak, tentukan bagian yang diketahui dan bagian kesimpulan dari pernyataan berikut dengan menggunakan gambar di sebelah kanan. Segi 4 dengan dua pasang sisi berhadapan sama panjang dinamakan jajar genjang. Baik, kita cermati. Di sini ada jajar genjang A, B, C, D anak-anak. AB di sini sama panjang dengan CD. Selanjutnya AD ini sama panjang dengan BC. Maka kesimpulannya adalah AB sejajar DC dan juga AD sejajar BC. Lanjut ke contoh 1 anak-anak. Pada segi 4 ABCD, buktikan bahwa jika AB sama dengan DC dan AD sama dengan BC, maka AB sejajar DC dan AD sejajar BC. Caranya kita gunakan fakta bahwa jika sudut-sudut dalam berseberangan besarnya sama, maka kedua garis jajar. Agar diperoleh sudut-sudut dalam berseberangan sama besar, buat diagonal BD dan buktikan bahwa segitiga ABD dan segitiga CBD kongruen. Baik, Ibu jelaskan pembuktiannya anak-anak. Buat diagonal BD. Selanjutnya pada segitiga ABD dan segitiga CDB,
Berdasarkan yang diketahui, maka AB di sini nih sama dengan CD di sini, AD di sini sama panjang dengan CB di sini anak-anak, dan BD merupakan sisi persekutuan. Dari 1, 2, dan 3 di sini nih, dan menurut aturan kekongruenan sisi ini sisi ini, maka segitiga ABD kongruan dengan segitiga CDB. Dengan demikian sudut ABD, sudut ABD ini sama dengan, ini seharusnya sama dengan anak-anak, sama dengan sudut ABD di sini sama dengan sudut CDB di sini. Nih, karena sudut dalam berseberangan sama, maka AB sejajar dengan DC. Dengan cara serupa, ini dengan menggunakan sudut dalam berseberangan anak-anak di sini nih, sudut CBD sama dengan sudut ADB karena merupakan sudut dalam berseberangan, maka bisa disimpulkan kalau AD ini sejajar dengan BC. Ini AD sejajar BC. Pada pembuktian di contoh 1 dengan cara serupa berarti kita dapat membuktikan sesuatu dengan proses yang sama seperti proses pembuktian sebelumnya. Lanjut ke soal 2 anak-anak. Pada segi 4 ABCD, buktikan bahwa jika sudut A sama dengan sudut C, sudut B sama dengan sudut D, maka AB sejajar DC, AD sejajar BC sesuai urutan 1, 2, 3, dan 4 di sini. Yang ke-1, sudut A ditambah sudut B sama dengan 180 derajat. Baik, Ibu bahas. Karena jumlah sudut dalam segi 4 itu adalah 360 derajat anak-anak, maka sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C ditambah sudut D sama dengan 360 derajat. Dari asumsinya sudut A ini sama dengan sudut C, ini sudut B sama dengan sudut D. Ini oleh karena itu jelas sudut A ditambah sudut B 180 derajat anak-anak. A ditambah B 180 derajat karena sama ini. D ditambah dengan C di sini, sudut D ditambah sudut C ini juga 180 derajat. Yang kedua, jika BA diperpanjang hingga terbentuk BE, maka sudut EAD di sini nih sama dengan sudut B yang ada di sini. Ini anak-anak. Ini karena merupakan sudut sehadap ini anak-anak. Kita cermati penjelasannya. Besar sudut BAD ditambah EAD, BAD, sudut BAD ditambah sudut EAD ini 180 derajat anak-anak karena merupakan sudut lurus. Ini dari 1, ini sudut BAD ditambah sudut B sama dengan 180 derajat. Ini sudut BAD ditambah dengan sudut B ini tadi 180 derajat, sudah dibuktikan di 1 di sini nih, disebut 1. Oleh karena itu sudut EAD sama dengan sudut B. Bisa ini anak-anak, ini di sini. Ini berarti posisi sudut EAD ini sama besar dengan sudut B. Lanjut ke soal yang ketiga anak-anak. AD sejajar BC. Ini dari 2 ini sudut EAD sama dengan sudut B. Ini sehadap besarnya sama, maka di sini bisa dibuktikan atau disimpulkan bahwa AD di sini sejajar dengan BC di sini. Lanjut yang keempat, AB sejajar DC, jika BC diperpanjang ke BF, ini BC diperpanjang ke BF di sini, F. Dengan cara yang sama seperti 1 dan 2, maka diketahui sudut B ini sama besar dengan sudut DCF di sini, sama besar. Nih, karena merupakan 2 sudut dalam berseberangan dengan di sini anak-anak ini juga sama. Nih. Jadi bisa disimpulkan kalau AB ini sejajar dengan DC. Lanjut ke soal 3 anak-anak. Jika kita misalkan O adalah titik potong kedua diagonal segi 4 ABCD, buktikan bahwa jika AO sama dengan CO, AO sama dengan CO, dan BO
sama dengan DO, ini maka ini AB sejajar DC, AB sejajar DC, dan AD sejajar BC. Baik, kita cermati dalam segitiga ABO dan segitiga CDO, AO sama dengan CO, BO sama dengan DO. Karena besar sudut bertolak belakang besarnya sama, di sini sudut bertolak belakang di sini ini besarnya sama, nih, maka berdasarkan ini 1, 2, dan 3, dan menurut aturan kekongruenan sisi sudut sisi, sisi sudut sisi, nih, maka bisa disimpulkan bahwa segitiga ABO kongruen dengan segitiga CDO. Oleh karena itu, karena sudut yang bersesuaian pada segitiga ABO, ini harusnya pada segitiga ABO, dan oleh karena itu, karena sudut bersesuaian pada segitiga ABO dan CDO sama, yaitu sudut BAO, sudut BAO ini sama dengan BAO itu ada di sini, sama dengan sudut DCO, ini, maka ini AB ini sejajar dengan DC, karena dua garis jajar ini dipotong garis AC, ini merupakan dua sudut yang berseberangan. Demikian pula pada segitiga AOD yang kongruen dengan segitiga COD di sini. Oleh karena itu, sudut DAO, sudut DAO ini, sudut DAO di sini nih, sama besar dengan sudut BCO anak-anak. Ini sudut BCO nih. Dari 4 dan 5 anak-anak, yang di sini ini 4, selanjutnya di sini 5. Nyataan kelima, maka bisa disimpulkan bahwa AB sejajar DC dan AD sejajar BC. Soal 4 anak-anak, pada segi 4 ABCD buktikan bahwa jika AD ini sejajar BC dan AD sama panjang dengan BC, maka segi 4 ABCD adalah jajar genjang. Baik, Ibu bahas anak-anak, Ibu beri tambahan diagonal BD di sini. Dalam segitiga ABD dan segitiga CDB dari asumsi AD sama dengan CB di sini nih, karena sudut yang berseberangan dalam besarnya sama, ini besarnya sama di sini, besarnya sama, maka bisa disimpulkan kalau AD sejajar dengan BC adalah sama, ini, maka sudut ADB sama besar dengan sudut CBD. Nih. Selanjutnya BD merupakan sisi persekutuan. Nih, BD sisi persekutuan di sini anak-anak. Dari 1, 2 dan 3 dan menurut aturan kekongruenan sisi tadi sama panjang, sisi sudut sisi, maka di sini AB sejajar DC. AB sejajar dengan DC di sini nih. Jajar di sini. Dari asumsinya AD sejajar BC, AD sejajar BC, maka dari 4 dan 5 di sini. Nih, 4 di sini 5. Nih, AB sejajar DC, AD sejajar BC. Nih, maka bisa disimpulkan bahwa segi 4 ABCD adalah jajar genjang. Soal 5 anak-anak. Pada segi 4 ABCD, jika AD sejajar BC dan AB sama dengan DC, maka dapatkah kita menyatakan bahwa segi 4 ABCD adalah jajar genjang? Baik, untuk pendapat yang pertama saya pikir bisa. Ini gambarnya, AD ini sejajar dengan BC, AB sama panjang dengan DC, terbentuk jajar genjang ABCD. Selanjutnya untuk pendapat yang kedua, tampaknya tidak bisa. Kita cermati pada bangun trapesium sama kaki ABCD. AD sejajar dengan BC, AB sama panjang dengan DC. Tapi kalau kita cermati pada bangun trapesium ini, panjang AD tidak sama dengan BC, karena di sini tidak ada syaratnya bahwa AD sama panjang dengan BC anak-anak, sehingga terbentuk bangun trapesium sama kaki.
sehingga bisa disimpulkan tidak dapat dikatakan jajar genjang. Contohnya pada bangun trapesium sama kaki ABCD, juga AD sejajar BC dan AB sama panjang dengan DC. Hal-hal yang telah kita selidiki sejauh ini dapat dirangkum ke dalam sebuah teorema berikut. Syarat untuk jajar genjang. Jika sembarang sifat ini berlaku, maka segi empatnya merupakan jajar genjang. Yang ke-1, dua pasang sisi berhadapan yang sejajar sesuai definisi. Yang kedua, dua pasang sisi berhadapan memiliki panjang yang sama. Yang ketiga, dua pasang sudut berhadapan sama besar. Yang keempat, dua diagonalnya berpotongan di titik tengah kedua diagonal. Dan yang kelima, sepasang sisi-sisi berhadapan adalah sejajar dan sama panjang. Dengan menggunakan sifat-sifat jajar genjang, mari kita selesaikan beragam permasalahan. Contoh 2 anak-anak, pada gambar jajar genjang ABCD di sebelah kanan, jika titik E dan F terletak pada diagonal AC, ini demikian sehingga AE, di sini AE sama dengan CF, maka buktikan bahwa segi 4 EBFD adalah jajar genjang. Baik, Ibu jelaskan. Misalkan di sini O adalah titik potong kedua diagonal jajar genjang. Ini diagonalnya adalah EF dan BD. Ini selanjutnya, karena perpotongan diagonal jajar genjang berada tepat di tengah, maka BO sama dengan DO. Tadi AO sama dengan CO. Dari soal diketahui bahwa AE sama dengan CF, maka dari 2 dan 3 ini AO dikurang AE dikurang AE ini sama dengan CO dikurang CF. Karena EO sama dengan AO dikurang AE ini, maka FO sama dengan CO dikurang CF. Maka bisa disimpulkan bahwa EO di sini sama panjang dengan FO. Dari 1 dan 4, karena dua diagonal jajar genjang berpotongan tepat di titik tengahnya, maka segi 4 EBFD adalah jajar genjang. Soal 6 anak-anak, buktikan pernyataan yang sama di contoh 2 dengan menggunakan teorema syarat untuk jajar genjang di contoh 2 tadi. Baik, kita cermati dari asumsi segitiga ABE ini dan segitiga CDF di sini AE sama dengan FC atau CF di sini. Karena sudut dalam berseberangan dua garis jajar AB sejajar DC, maka sudut BAE ini sama besar dengan sudut CDF di sini. Nih, sudut DCF di sini. Karena sisi berlawanan dari jajar genjang adalah sama, maka AB ini sama panjang dengan CD. Dari di sini 1, 2 dan 3 di sini 1 AE sama dengan CF di sini. Ini yang kedua, pernyataan kedua, dan di sini pernyataan ketiga. Dan menurut aturan kekongruenan sisi sudut sisi ini, maka bisa disimpulkan segitiga ABE ini kongruen dengan segitiga CDF di sini. Oleh karena itu berarti BE di sini nih, BE di sini sama panjang dengan DF di sini. Nih. Selanjutnya demikian pula dengan segitiga AED ini dan segitiga CFB di sini. Nih. Segitiga AED di sini, AED yang atas di sini dengan segitiga CFD itu ED. Oleh karena itu ED sama dengan FB, ED sama dengan FB di sini. Ini anak-anak beri tanda seperti ini. Ini sama panjang atau sejajar dan juga sama panjang anak-anak. Dari 4 dan 5 ini 4 dan 5 ini
BE sama panjang dengan DF, selanjutnya ED sama panjang dengan FB. Ini maka bisa disimpulkan bahwa segi 4 EBFD adalah jajar genjang karena mempunyai dua pasang sisi berlawanan adalah sama. Lanjut ke soal 7 anak-anak. Bila kita misalkan titik M dan N masing-masing merupakan titik tengah AB dan DC dari jajar genjang ABCD, buktikan bahwa segi 4 MBND adalah jajar genjang. Ini segi 4 MBND anak-anak, ini ada jajar genjang. Baik Ibu bahas, karena sisi-sisi yang berlawanan dari jajar genjang adalah sama, maka AB sama dengan DC. Ini pernyataan ke-1 dari asumsi didapat bahwa MB ini tadi MB setengah AB dan juga DN setengah DC. DN setengah DC. Ini menjadi pernyataan kedua dari 1 dan 2 dengan asumsi MB sama dengan DN karena tadi setengahnya anak-anak. Nih. Maka AM sama dengan BM, DN sama dengan CN di sini. MB sama dengan DN, berarti MB sama dengan DN karena ini AB sama dengan CD anak-anak. AB di sini ini sama dengan CD, maka ini sama anak-anak. Ini sama, MB sama dengan DN. Maka MB sejajar dengan DN karena ini posisinya AB dan CD ini juga sejajar anak-anak. Dari 3 dan 4 ini berarti posisinya MB ini sama dan juga sejajar anak-anak. Ini sejajar. Nih, MB dan DN ini sama panjang dan juga sejajar. Nih, segi 4 MBND adalah jajar genjang karena sepasang sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Jadi sudah Ibu jelaskan di soal sebelumnya kalau di sini segi 4 ini ada sepasang sisi sejajar dan juga sama panjang seperti ini anak-anak, maka ini bisa terbentuk bangun jajar genjang. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.